Voice pada pagi hari ini, Bu. Ibu apa kabarnya? Ada keluhan apa, Bu? Pagi Bu Clara, kami baik-baik saja, tapi saya sedikit kesulitan saat menyusui. Terkadang terasa sakit, dan saya khawatir kalau ASI yang saya berikan tidak tercukupi ke bayi saya. Oh iya, oke, berarti ada kendala. Ibu merasa kesulitan menyusui dan bingung apakah ASINya kurang atau cukup ya, Bu, terhadap bayinya. Baik, Bu. Mungkin itu hal yang wajar dan normal ya, Bu, terjadi kepada Ibu karena ini kebetulan anak pertama ya, Bu. Jadi nanti saya akan berikan cara-cara memberi ASINya bagaimana posisi yang agar ibu nyaman dan bayinya nyaman ya, Bu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, biasanya ibu memberikannya dengan caranya bagaimana ya, Bu? Biasanya saya duduk di kursi, memegang bayi saya dengan satu tangan. Ya. Tapi terkadang saya merasa pegal dan bayi saya seperti tidak nyaman. Oh baik, Bu. Kadang ibu merasa pegal dan ibu merasa bayi ibu kurang nyaman dengan posisi yang seperti itu ya, Bu. Oke, baik. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa cara yang mungkin bisa membuat ibu nyaman dan bayi ibu nyaman. Boleh saya pinjam sebentar bayinya, Bu? Boleh. Baik, oke. Biasanya dengan posisi seperti ini ya, Bu, ibu memberikannya ASI. Baik, Bu. Saya akan memberikan 3 cara. Jika ibu merasa capek, ibu bisa mengganti dengan cara yang lain ya, Bu. Ini cara yang pertama, ibu bisa memegang bayi ibu dengan satu tangan saja seperti ini, tapi diarahkan dengan arah yang pas ya, Bu. Diarahkan dengan arah yang pas ke puting, dan ibu bisa menaruh bantal di tangan ibu yang sebelah sini agar ibu tidak merasa capek kan. Tapi setelah misalnya ibu sudah merasa lelah dengan posisinya seperti ini, ibu bisa juga menggantinya dengan cara tangan kanan diletakkan seperti ini. Jadi tangan ibu di atas kepala bayi dan diarahkan ke arah puting. Jadi tangan yang ini bisa istirahat, Bu, seperti itu. Tapi jika ibu merasa kurang nyaman dengan posisi duduk seperti ini, ibu bisa juga dengan posisi berbaring, Bu. Tapi pada saat berbaring kita perhatikan juga apakah mulut si bayi sudah pas dengan area puting kita atau belum. Seperti itu, Bu, agar ibu merasa nyaman dan bayinya juga merasa nyaman, Bu. Juga ibu harus perhatikan agar tidak merasa kesakitan, si bayi harus menghisap hingga area areola ya, Bu, area coklat-coklat yang ada di puting kita. Jadi tidak hanya puting aja yang masuk, Bu, agar ibu tidak merasa kesakitan. Seperti itu, Bu. Apakah sudah mengerti, Bu? Ya, baik. Ini, Bu, bayinya saya kembalikan. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bu? Jadi bayi saya harus menghisap sehingga areola. Iya, Bu. Ya. Agar ibu tidak merasa sakit. Bukan hanya puting, mungkin itu sebabnya saya merasa sakit. Iya, itu sebabnya makanya ibu merasa sakit karena si bayi belum menemukan posisi yang tepat, Bu. Ibu juga perlu memperhatikan tanda-tanda bayi lapar ya, Bu, seperti mungkin mulut terbuka lebar atau bayi menangis, atau kita tidak perlu memberikan ASI itu pada saat bayinya sudah menangis atau merengek ya, Bu. Jadi kalau sudah saatnya dia minum ASI, ibu boleh langsung memberikan. Walaupun dia tidur, kita boleh membangunkan dia ya, Bu. Apakah masih ada pertanyaan yang lain, Bu? Baik, Bu Clara, saya akan memperhatikan tanda-tanda tersebut. Bagaimana dengan ASI saya, apakah cukup untuk bayi saya? ASI ibu itu termasuk cukup jika bayi ibu tidak ada penurunan berat badan setiap bulannya ya, Bu. Jadi itu termasuk cukup. Untuk saat ini menurut saya cukup karena ibu juga memberikannya dengan normal dan tidak kekurangan ya, Bu. Baik, Bu, masih ada kendala yang lain? Terima kasih ya, Bu Bidan, ini sangat membantu saya jadi lebih percaya diri untuk menyusui si kecil. Baik, Bu, terima kasih. Jika ada kendala yang lain boleh kembali datang ke klinik ya, Bu. Terima kasih, Bu.